Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam pemahaman Alkitab dari kitab Wahyu. Kita sampai di pasal yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saudara-saudara, pasal 12 dan pasal 13 seru sekali menceritakan tentang peperangan yang mengerikan, penganiayaan dan lain sebagainya. Tetapi saudara memasuki pasal 14 ini ada kontras. Ada penglihatan yang berbeda. Ya, saudara di pasal 14, sang pelihat ini yang menerima penglihatan ini, penulis kitab Wahyu ini berkata, "Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya." Saudara-saudara, ini sebuah gambaran yang berbeda. Kalau di dalam dunia atau di dalam penglihatan pasal 13, ada begitu banyak orang yang diberikan tanda di dahi dan di tangannya itu tanda manusia yang mengikut atau menyembah kepada binatang yang keluar dari laut itu. Yang mengikuti kehendak dari sang naga, iblis. Tetapi kemudian di pasal 14 ternyata ada penglihatan yang berbeda, yaitu ada 144.000 orang. Nah, ini tentu menggambarkan umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang juga tertulis di dahinya namanya yang kudus. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini kemudian kita melihat bahwa sang pelihat ini, sang penulis kitab ini mendengarkan nyanyian, mendengarkan suara-suara yang sangat luar biasa, saudara-saudara, yaitu suara dari langit bagaikan desau air, deru guruh yang dahsyat, ya, permainan kecapi, sesuatu suara-suara yang berbeda sekali dengan yang dia lihat dengan keadaan yang kacau di seluruh bumi. Ini ada sebuah nyanyian yang sangat indah, saudara-saudara. Dan digambarkan mereka yang dicap dahinya itu, yang ada tanda di dahinya itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya, ayat yang keempat. Kemudian mereka itu murni, ya, sama seperti perawan, tidak tercemar. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Kemana saja dia pergi. Mereka itu adalah yang ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Jadi saudara-saudara, ini adalah orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan, yang terus mengikut Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan Yesus yang mati bagi mereka, yang menebus mereka. Ada nyanyian yang indah, itu yang digambarkan. Nah, saudara, di pasal 14 ini kemudian dilanjutkan. Penulis kitab Wahyu itu melihat ada 3 malaikat. 3 malaikat di dalam ayat yang ke-6 ini sudah menyampaikan yang pertama, ayat 6 dan ayat yang ke-7, sebuah proklamasi Injil. Apa yang disampaikannya? Malaikat itu mengatakan, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Malaikat yang pertama berseru memberitakan Injil, menyampaikan berita Injil, saudara-saudara, supaya semua orang bertobat dan percaya. Tetapi kemudian malaikat yang kedua di dalam ayat yang ke-8 ini menyerukan hal yang berbeda, yaitu seruan tentang kehancuran dari sang naga dan sekutunya, yang kemudian disebutkan bahwa mereka ini adalah Babel. Nanti kita lihat, saudara-saudara, Babel itu di pasal 17, yaitu itu juga, sang naga itu juga, saudara, dan sekutu-sekutunya. Babel itu sudah roboh, sudah rubuh, sudah hancur. Diulangi 2 kali. Kota itu yang memabukkan bangsa-bangsa dengan anggur hawa nafsu itu sudah roboh, ya, sudah selesai. Dan malaikat yang ketiga, ayat yang ke-9, saudara-saudara, dia menyerukan supaya orang betul-betul bertobat. Saudara perhatikan,
Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda di dahinya, maka ia akan minum anggur murka Allah. Jadi sang malaikat yang ketiga ini mengatakan, ini kalau kamu mau mengikuti tanda binatang, mengikuti binatang ini, kamu akan masuk kepada penghancuran seperti Babel itu. Akan disiksa, kamu akan dibuang, ya, kamu akan dihancurkan, akan dimusnahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini sebuah peringatan. Jadi 3 malaikat ini ada berita Injil supaya orang bertobat, tetapi juga ada berita kepastian bahwa sang naga dan sekutunya Babel itu semua akan dihancurkan, dan sebuah peringatan. Malaikat ketiga, kalau kamu ikut peringatan ini, ada peringatan terakhir, kamu akan menghadapi penyiksaan, menghadapi kehancuran total, saudara-saudara, yaitu hukuman kekal. Nah, ayat 12, saudara-saudara, ini yang penting. Yang penting di sini, ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kata kepada Yesus. Saudara-saudara, kata yang penting di sini diulang 3 kali. Tadi di pasal 13 diucapkan 2 kali, dan sekarang dikatakan lagi. Artinya apa? Ini memang penting. Memang penting, saudara. Jadi di tengah gambaran-gambaran penulis kitab Wahyu tentang dunia sepanjang zaman, dari sejak pasal 12, yaitu dari sejak kehadiran kedatangan Sang Mesias sampai kepada akhir zaman, yang penting, saudara, adalah kita memiliki iman, percaya. Kita berhikmat mengenal Yesus, mengenal Sang Anak Domba itu, dan di sini diulang lagi, yaitu menuruti perintah Allah, beriman kepada Yesus. Sebab apa? Kalaupun kita mati, orang-orang yang hidup di dalam kesetiaan, maka mereka adalah orang yang berbahagia, ayat 13. Mati di dalam Tuhan. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat. Jadi pada akhirnya nanti, saudara-saudara, orang-orang yang percaya akan hidup berbahagia. Inilah penglihatan dari pasal 14, saudara-saudara. Lalu kemudian dilanjutkan di pasal 14 ayat yang ke-14. Di pasal 14 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20, ini ada 2 buah gambaran tentang sebuah tuaian. Satu tuaian, saudara-saudara, yang menuainya adalah Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lihat ayat 14. Di atas awan duduk seorang seperti anak manusia. Ada sebuah mahkota di atas kepalanya dan sebuah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan dia berseru kepada dia, katanya, ayunkanlah sabit itu. Lalu dia mengayunkan sabit itu, ayat 16, ke atas bumi. Itu ayunan yang pertama atau sabit yang pertama, saudara-saudara. Dan ayat 17, seorang malaikat lain keluar dari bait suci di sorga, juga kepadanya ada 9 sabit tajam. Ini malaikat yang membawa sabit itu. Sabit tajam itu berseru, suara berseru, saudara, dan kemudian katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah anggur. Nah, saudara, tetapi ini 2 sabit yang berbeda. Ketika anak manusia menyabitkan sabitnya, saudara-saudara, yang tajam itu, lalu dia kemudian menuai, ini adalah tuaian orang-orang yang percaya yang diselamatkan. Tuaian orang-orang yang mengalami kehidupan kekal bersama dengan Sang Anak Domba. Tetapi sabit yang kedua, yang ayat yang ke-17, ini adalah sabit kengerian, saudara-saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-19. Malaikat itu mengayunkan sabit ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur. Ini seperti anggur yang memabukkan, saudara. Segala macam hawa nafsu yang jahat. Lalu kemudian dilemparlah ke dalam kilangan, yaitu yang dilemparkan murka Allah. Jadi ini adalah sabit penghukuman. Dan buah-buah anggur itu dari kilangan itu darah yang mengalir. Saudara, begitu panjang, ya, begitu tinggi. Ya, tingginya sampai ke kekang kuda, itu berapa meter, saudara. Kemudian 200 mil, kalau dikalikan, ini jarak yang panjang, yang banyak. Sebuah gambaran, sebuah penghukuman
darah yang mengalir dari orang-orang yang dihukum itu begitu banyaknya. Nah, tentu ini adalah pengulangan, saudara-saudara. Tadi penghukuman diberitakan oleh 3 malaikat, kemudian ayat 14 sampai ayat 20 itu adalah sebuah gambaran bahwa Tuhan nanti akan menyabit, akan membawa orang-orang yang percaya tetapi akan menghukum orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran-gambaran ini, pasal 14 ini, saudara-saudara, menjadi sebuah penghiburan bagi orang-orang yang setia di akhir zaman. Ya, saya harap pasal 14 ini kita perhatikan sama perhatiannya seperti pasal 12-13. Saudara, jangan cuma kita memperhatikan ada fenomena-fenomena tentang antikristus, nabi palsu, tetapi kita melupakan akhirnya. Saudara, justru yang penting kita perhatikan juga bagian akhirnya. Pada bagian akhir, Tuhan akan mengakhiri dunia ini dengan penghukuman, tetapi juga dengan sambutan sang anak domba. Itu seperti sabit yang menyabit manusia, dunia ini. Saudara-saudara, harap ini menjadi jelas. Lalu di pasal yang ke-15, saudara-saudara, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4, singkat saja. Pada bagian ini, saudara-saudara, kita melihat sebuah penglihatan tentang nyanyian. Ya, nyanyian sebagai tanda bahwa sang anak domba Allah ini menang. Aku melihat satu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi ini bagian akhir. Dan aku melihat suatu bagian lautan kaca bercampur api. Di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Jadi ini bagian akhir, saudara. Patungnya, binatang itu sudah dikalahkan dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Nah, yang menarik, saudara, nyanyian ini mengutip atau seperti mengkopi mirip dengan nyanyian Musa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa demikian? Karena nyanyian ini adalah nyanyian kemenangan umat Tuhan sesudah dikeluarkan dari dosa. Saudara, kisah sejarah atau bagian sejarah tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini adalah satu gambaran, satu simbol, meskipun itu peristiwa benar terjadi dalam sejarah, tetapi ini mempunyai makna tentang keluarnya umat Tuhan dari dosa. Ya, jadi inilah bagian yang paling penting dari sejarah manusia, yaitu kebebasan manusia dari dosa. Sehingga nyanyian tentang bebasnya manusia dari dosa karena karya Tuhan Yesus disalib ini adalah peristiwa yang paling penting. Sehingga dinyanyikan nyanyian tentang besar dan ajaib pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang mana? Pekerjaan yang membebaskan manusia dari dosa. Kemudian di ayat yang keempat itu ada seruan, siapa yang tidak takut ya Tuhan, siapa yang tidak memuliakan Engkau. Begitu besar, begitu ajaib karya Tuhan Yesus disalib. Sehingga siapa yang tidak takut? Sebab Engkau saja yang kudus, semua bangsa akan datang sujud menyembah Engkau, dan telah nyata kebenaran dan segala penghakiman. Jadi saudara, pasal 15 ayat 1 sampai 4 ini adalah rangkuman. Sekali lagi, di pasal 12 sampai pasal 15 ayat yang keempat ini adalah rangkuman. Rangkuman karya Tuhan Yesus sejak dia datang ke dalam dunia. Lalu kemudian dinyatakan sang iblis, penguasa yang jahat itu, identitasnya. Tetapi kemudian dia dikalahkan. Kemudian saudara, pada bagian akhir nanti akan dihukumkan segala perbuatan beserta para pemimpinnya, naga, binatang itu, dan para pengikutnya yang dicap 666 itu, saudara, lambang itu semua akan dituai, akan semuanya disabit. Tetapi orang yang percaya kemudian akan dibawa oleh Tuhan berbahagia, dan kemudian akan ada nyanyian kemenangan. Ya, kemenangan karena karya Tuhan Yesus. Jadi ini lengkap, saudara. Pasal 12 sampai dengan pasal 15
ayat yang keempat, sebelum nanti akhirnya diceritakan murka Tuhan yang terakhir. Nah saudara, bagi kita orang percaya, sesudah kita melihat ringkasan sejarah ini, maka tentu yang penting adalah kita menjadi orang yang setia, yang sungguh-sungguh menuruti perintah Allah dan beriman kepada Tuhan Yesus. Saya kira buat saya pribadi, pasal 14 ayat 12 itulah ayat emasnya ya. Yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara-saudara, dalam keadaan apapun pada saat ini, biarlah saudara menjadi orang yang setia, orang yang berharap, orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami supaya kami terus bertumbuh dan percaya, beriman kepada Tuhan, tetap tekun, tetap setia kepada Tuhan. Pada waktunya nanti, sabit akan diayunkan, orang akan terbelah, dan setiap orang yang percaya pada Tuhan akan hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Itulah yang kami imani. Kami tidak termasuk orang-orang yang dibuang, yang darahnya dihancurkan ya Tuhan oleh murka Allah. Tetapi kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati seluruh pendengar, pribadi yang bersama-sama mengikuti PA ini supaya juga menjadi bagian di dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.